Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita pelajaran apa nih ya? Bahasa Indonesia. Silakan buka bukunya tematik halaman 48. Nah, di halaman 48 itu ada bacaan tentang jenis-jenis fauna di Indonesia. Yuk kita baca sama-sama paragraf 1. Kehidupan fauna di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aspek geografi dan peristiwa geologi yang terjadi di benua Asia dan Australia. Secara umum, jenis fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu ada wilayah barat, tengah, dan timur. Fauna di wilayah Indonesia bagian barat disebut fauna tipe Asiatis. Nah, diingat ya, tipe Asiatis itu Indonesia bagian barat. Wilayah ini meliputi Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sumatera. Contoh fauna di wilayah ini yaitu banteng, badak, dan harimau. Fauna di wilayah Indonesia bagian tengah disebut fauna tipe peralihan. Wilayah ini meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Pulau Timor. Contoh fauna di wilayah ini yaitu anoa, maleo, dan komodo. Fauna di wilayah Indonesia bagian timur disebut fauna tipe australis. Dikatakan demikian karena memiliki kemiripan dengan fauna di benua Australia. Wilayah yang meliputi Indonesia bagian timur yaitu Kepulauan Maluku dan Kepulauan Papua. Nah, contoh faunanya di wilayah Indonesia bagian timur adalah cendrawasih, kuskus, dan walabi. Nah, jadi Masya Allah ya, begitu banyak keragaman aneka hidup fauna di Indonesia. Itu bahkan baru di Indonesia saja, belum di dunia. Nah, Masya Allah, itu semua terjadi karena ada yang menciptakan, yaitu Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini sebagai salah satu bukti kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa terus berucap syukur kepada Allah bahwa Allah itu maha kuasa dan satu-satunya tempat kita meminta pertolongan. Nah, Dia yang maha kuasa atas segala sesuatu, bisa membuat apapun. Nah, tidak ada yang terbatas bagi Allah dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Nah, kita lanjutkan di bagian di bawahnya. Itu ada perintah, diminta untuk temukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan. Nah, paragrafnya ingat ya, paragraf ini sesuatu yang menjorok ke dalam seperti ini. Nah, jadi ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Oke, saya hapus dulu tulisannya biar kalian enak melihatnya. Nah, ingat untuk mencari ide pokok. Oke, kita balik lagi ke tulisannya. Hilang gambarnya ya, kita masukin lagi gambarnya. Nah, ingat untuk mencari ide pokok, kalian itu harus membaca dengan seksama tulisannya. Nah, ide pokoknya. Oke, untuk mencari ide pokoknya, ingat ide pokok itu terdapat di awal atau di akhir paragraf. Nah, jadi misalkan Ustazah beri contoh paragraf yang pertama. Kehidupan fauna di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aspek geografi dan peristiwa geologi yang terjadi di benua Asia dan Australia. Cukup sampai titik saja kalau kalian memang mau mengambil yang ide pokok yang pertama. Nah, misalnya kalian ini kayaknya ide pokoknya nih kalimat pertama, ide pokok paragraf pertama itu kalimat yang pertama, cukup sampai titik sini, tidak perlu disambung. Nah, kalau menurut kalian ide pokoknya adalah di kalimat kedua, yaitu secara umum jenis fauna di Indonesia dibagi dalam 3 wilayah, yaitu wilayah barat, tengah, dan timur. Nah, kalau menurut kalian itu ide pokoknya, maka cukup dari mulai secara sampai di timur, tidak perlu digabung karena kemarin ada beberapa yang ternyata digabung antara paragraf 1, paragraf 2, antara kalimat 1, kalimat 2, dan kalimat 3-nya. Jadi tidak perlu digabung ya anak-anak. Nah, di paragraf 1 itu ide pokoknya itu yang paling
utama dibicarakan. Nah, dia kan bicara tadi itu tentang judulnya ya, tentang jenis-jenis fauna di Indonesia. Nah, kehidupan fauna di Indonesia itu katanya dipengaruhi oleh aspek geografi sama aspek geologi. Kemudian di paragraf kedua, katanya di Indonesia itu dibagi dalam 3 wilayah, ada barat, tengah, timur. Jadi paragraf ide pokoknya yaitu di kalimat pertama. Nah, di kalimat pertama yang paling luas jangkauannya, yang paling luas pembicaraannya, itu contoh ide pokok yang pertama. Silakan dituliskan di sini. Lanjut paragraf kedua, ketiga, dan keempatnya ya. Sekarang itu tugas yang pertama. Kemudian di halaman selanjutnya itu ada juga tuh tugas yang bukan yang ini ya. Salah, kita hapus dulu. Sebentar. Iya, yang ini. Nah, ini nggak apa-apa ya, nggak usah Ustazah putar ya, karena kalau diputar nanti dia jadi mengecil gambarnya. Tapi nggak apa-apa, Ustazah putar aja biar kalian enak lihatnya. Berapa derajat nih kalau diputar? 90 derajat ya. Oke, dah. Nah, jadinya kan kecil nih. Nggak apa-apa ya. Semoga nampak di situ. Oke, nah ini. Kemudian untuk selanjutnya kalian coba kerjakan tugasnya yang ini. Fauna tipe asapis adalah yang di atas ini ya. Tipe asapis adalah, kan tadi ada di bacaannya tuh. Fauna tipe asapis adalah fauna yang bla 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 bla. Nah, silakan diisi. Kemudian kalau udah selesai ini sampai 4 nih. 4 butir ini diisi juga. Hewan tersebut tergolong sebagai fauna tipe apa nih namanya, hewan apa? Badak, kayak gitu. Ini gajah. Yang tengah apa? Ayo, yang tengah apa ya namanya? Gorila kali. Monyet besar. Nah, pokoknya kayak gitulah ya. Nanti dicari itu sesuai dengan pertanyaan yang di sini jawabannya ya. Tidak apa-apa ya, banyak tugas. Semoga tetap semangat. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, tetap semangat, dan Allah berikan kemudahan dalam belajarnya. Terus jangan lupa setelah ini kumpulkan sama Ustazah jawabannya. Silakan difoto, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.